Saya akan sampaikan lagi ada satu kasus kenapa seorang istri itu tidak taat kepada suami. Jadi ada seorang pengusaha besar, dia adalah penjual buku. Waktu itu dia ketemu saya, sudah tahu kenalan dengan saya tahun 2000, ketemu lagi tahun 2008. Berarti 8 tahun kemudian. 8 tahun kemudian ketemu saya, dia bilang begini, Pak Ahmad ya? Iya. Lama ya kita nggak ketemu ya. Saya mau ngobrol, mau konsultasi. Ada apa Pak? Ini istri saya itu susah sekali dinasehati. Terus kemudian saya bilang begini, kan jenengan kaya Pak. Orang kaya itu kan gampang, dihajikan, diumrohkan, kan gitu kan. Oh sudah, saya sudah hajikan dia berulang-ulang. Karena waktu itu tahun-tahun 90-an itu kan masih gampang. Haji itu daftar berangkat itu masih gampang. Umroh berkali-kali. Bahkan saya sudah siapkan dia rumah, sudah dipakai, toko sudah saya belikan dan sudah ada barangnya. Mobil sudah saya belikan. Bahkan saya datang ke tempatnya Pak Yai, kata Pak Yai suruh belikan emas 1 kilo, saya belikan emas 1 kilo. Saking sugih Pak. Tapi tidak bisa meluluhkan hati istri. Saya teringat Quran surat Al-Anfal ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang mempersatukan hati mereka itu siapa? Yang mempersatukan kaum muslimin yang berkelompok-kelompok itu siapa? Itu kalau kaum muslimin. Ini cuma 2 orang, suami dan istri. Siapa yang mempersatukan mereka itu? Apakah hartanya? Sampai Allah mengatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalaupun kamu membelanjakan semua kekayaan, harta yang kamu miliki ini, yang ada di dunia ini, untuk menyatukan 2 hati ini nggak bisa. Nggak bisa. Saya masih ingat, mungkin saya masih SMP atau SMA, saya lupa. Ada seorang artis nikah di depan Ka'bah. Saya nggak bisa bayangkan mahalnya seperti apa. Dikiranya Ka'bah itu bisa menyatukan hati mereka. Itu nggak berumur 1 tahun, bubar, cerai. Nggak ada 1 tahun. Makanya dikatakan yang mempersatukan hati mereka itu siapa? Allah. Berarti sebuah pernikahan ini atau sakinah, tenang, mawaddah warahmah itu ya diikat dengan iman. Makanya para suami ini wajib memberikan nafkah yang namanya ilmu iman kepada istri. Saya ingat ini, walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, maka kamu tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Masya Allah. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kalau memang kita dapati maaf istri yang cerewet, suami yang galak, ibu-ibu nun sewu, ngadu sama Allah. Ya Allah, suami saya ini adalah ciptaanmu, makhlukmu. Engkaulah yang menguasai pikiran, perasaan hatinya, lembutkan hatinya. Minta kepada Allah. Nanti Allah akan kasih. Dan ibu-ibu nuwun sewu, kenapa kok dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala istri atau suami yang kadang-kadang dia sebenarnya baik kemudian berubah? Itu juga bisa jadi karena kesalahan kita. Bisa jadi si istri itu menghalangi suami, atau si suami memang itu tidak memberikan ilmu kepada istrinya. Makanya ini perlu bagaimana para istri ini bisa terlibat di dalam pergerakan. Ini luar biasa. Itu tentang masalah nafkah zahir tadi ya, yaitu sandang, pangan, papan. Jadi bukan masalah harta yang bisa mempersatukan hati. Itu zahir. Tapi yang mempersatukan apa? Allah Subhanahu wa taala. Nek saya setiap ada persoalan suami istri, mesti kalimat saya yang muncul ada ngaji. Wes nek gak ngaji wajur pasti. Karena apa? Saya pernah punya pengalaman satu ketika jam 12 kurang seperempat saya ditelepon. Pak Ahmad ada di mana? Saya sedang di perjalanan, mungkin sekitar 5 menit lagi sampai rumah. Bisa nggak ke tempat saya? Istri saya kesurupan, katanya begitu. Saya pulang, ngantar teman saya pulang, terus kemudian saya ke rumahnya. Saya suruh masuk ke kamarnya, berantakan semua. Katanya kesurupan. Itu bukan kesurupan. Ini karena ada masalah. Malam itu sudah nggak bisa apa-apa, suaminya sudah nggak bisa apa-apa, istri sudah pegang pisau, entah untuk bunuh diri atau mau bunuh suaminya, saya nggak ngerti. Sampai seperti itu. Tapi solusinya apa? Ngaji. Sampai sekarang bertahan. Sampai saya bilang sama suaminya, gimana Pak? Istrinya masih galak enggak? Alhamdulillah sudah enggak ngaji. Ya, makanya para ibu-ibu yang jarang ngaji, teman-temannya disuruh ngaji.